Faisal, salah satu oknum wartawan, mengaku diusir dari rumahnya sendiri oleh kepala desa dan warga di sekitar tempat tinggalnya di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Akibat pengusiran tersebut, dirinya bersama anak dan istri terpaksa tinggal di sebuah masjid di Desa Bagelon karena merasa trauma dan ketakutan. Faisal menjelaskan, pengusiran tersebut diduga akibat warga tidak terima saat dirinya menyampaikan kepada salah satu kepala dusun terkait adanya permainan judi di gardu pos kamling di dusun tempatnya tinggal. Saya ditelepon oleh Pak Babin, Pak Ruspanudin dari Polsek Gedong Tataan. Sal, kamu geser dulu dari rumah karena ada warga mau ke rumah kamu. Nah, itu kenapa permasalahan? Kamu bahasin masalah yang judi itu sama Pak Kadus. Nah, setelah itu Pak Kadusnya itu saya geser dari rumah arah ke Kemiling. Belum nyampe Kemiling, Pak Ruspan nelpon. Sal, kamu pulang, tanggung jawab saya. Di sini ada Pak Lurah, ada Pak Kadus Muslimin, tanggung jawab saya biar selesai urusannya. Nah, jadi pulanglah saya. Setelah saya pulang nyampe rumah, ada Pak Tohir, ada Pak Muslimin. Saya tanya, apa permasalahan ini? Kataku sama dia. Nah, Pak Muslimin yang ngejawab, katanya, kamu yang negor ya orang yang judi itu, yang di gardu itu, mana foto, mana video, katanya. Saya meminta, saya bukan mau viralkan, kataku, maka saya nggak ngambil foto, nggak ngambil video, kataku sama dia. Nah, setelah itu nggak usah lah usik-usik sama warga Triharjo ini. Kamu kan di sini, ngapain ngurus-urusin? Intinya nggak usah diurus lah, katanya. Itu yang ngomong siapa tuh, Pak? Itu Pak Muslimin orang sama Pak Tohir orang. Nah, setelah kemudian itu saya diam. Jadi yang sebenarnya persoalan saya ini apa sih, kataku, kok bisa dampaknya seperti ini, bawa warga ini. Nah, dia bilang sama saya, nah permasalahannya ini yang sebenarnya karena mobil kamu parkir di pinggir jalan, kata dia, mengganggu jalan lalu lintas, kata dia. Setelah itu kamu sering ngomong-ngomongin orang masalah judi ini, cuman itu. Nah, kamu harus pindah dari rumah ini sama gitu. tanah ini. Malam itu juga? Malam ini, sekarang ini juga. Nah, saya bertahan lah sampai jam 3 subuh. Apa jangan-jangan judi itu bisa jadi PAD di desa itu ya? Ya menurut saya enggak juga itu. Ya, menurut saya itu. Dan juga itu kan orang menanyakan berjudi ini itu berjudi apa? Saya nggak paham judi itu, cuman saya lihat kan. Terus harapan kamu sendiri setelah kejadian ini gimana? Nah, saya minta sama kawan-kawan penegak hukum, Bupati segera mungkin cepat diselesaikan permasalahan ini. Karena apa? Ini hak tanah saya, rumah saya. Kenapa saya diusir orang? Nah, terus terkait masalah ini kamu ada tuntutan balik nggak untuk pada kepala desa atau pihak-pihak lain? Ya pasti ada, karena saya hak saya dan saya udah telantar, anak istri saya udah. Jadi sekarang tinggal di mana? Di masjid di Begelen. Masjid Begalen. Numpang di situ. Numpang di situ. Ada indikasi nggak dari lingkungan sendiri pengen menguasai lahan itu untuk dibeli kembali atau ini gimana? Posisi di masjid di Desa Begelen. Masjid Desa Begelen. Desa Begelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Menanggapi persoalan tersebut, M. Tohir selaku kepala desa Kebagusan membantah tuduhan tersebut. Menurutnya berita yang berkembang selama ini bahwa dirinya mengusir Faisal adalah berita bohong. Tohir menjelaskan bahwa sejak awal dirinya bersama Babin Kantipmas yang berusaha menenangkan warga yang sudah terlanjur emosi. Disinggung terkait permintaan kepada Faisal untuk tidak lagi tinggal di rumahnya, menurutnya justru Faisal yang menyatakan siap meninggalkan rumah apabila itu yang menjadi tuntutan warga yang langsung diamini oleh mereka. 15 ataupun 8.30 ya, saya itu kebetulan di tempat yang hajatan bersama Pak Babin Kantipmas. Tiba-tiba ditelepon oleh Pak Kadus ya, mungkin lewat Pak Babin Kantipmas dulu. Terus nggak lama telepon saya angkat, ada apa? Selayaknya ini
Pak segera naik, masyarakat gak kumpul mau ke rumah Faisal. Maksudnya ada apa? Ya udah Pak, naik Pak, daripada nanti. Artinya seketika itu saya ajak ini, rupanya Pak Babin Kamtimas sudah informasi dulu ke saudara Faisal. Intinya Faisal bergeser dulu, itu masyarakat mau datang ke rumahmu, banyak rame. Kamu bergeser dulu, setelah saya nyampe nanti kamu merapat lagi, itu jaminan saya. Saya nanti Pak Kades mau naik langsung, berangkatlah saya sama Faisal, satu motor, yaitu motor saya bonceng sampai ke sana. Betul di rumah Faisal udah rame orang, rame kalau suruh ngitung. Surat pernyataan bahwa dia harus meninggalkan rumah itu dalam jangka waktu 7 hari itu sudah dipersiapkan atau saat itu, Dik? Jadi gini, pertama dengan Faisal datang itu dengan gaya dianya yang kurang arif menghadapi seorang banyak gitu. Harusnya kan ini terus ini itu. Ya selalu saya suruh pindah, saya pindah. Malam ini juga saya pindah. Betul ya. Itulah. Dampak dari itulah omongan itu singgahnya semakin keras dengan gayanya yang kurang. Itu yang menimbulkan itu. Tapi di ending dari pembicaraan itu suruh bikin pernyataan, dia nggak mau. Dia bikin pernyataan, kamu kan tadi ngomong udah pindah. Wah, itu permasalahannya. Bikin pernyataan, ngomong nggak lagi ini itu. Artinya yang membuat pernyataan itu siapa, Pak Kades? Kalau Faisal tadinya mau nulis, tapi ada mungkin lembaran tulisannya, ya Allah. Sementara Muslimin Kadus Triharjo mengatakan bahwa akar dari permasalahan tersebut karena selama tinggal di dusun tersebut yang bersangkutan banyak melakukan perbuatan yang merugikan warga sekitar. Bongkar Pos TV, Imron dari Pesawaran melaporkan. Semuanya itu ada kronologis, tentunya bisanya marah warga dengan si Faisal ini. Kronologisnya itu karena semuanya yang dari awal itu banyak yang mendamaikan saya. Artinya dari kejadian-kejadian yang awal tanah baru membeli itu sampai dia mengeluarkan golok dengan saksi-saksi, dan kronologis itu sudah saya catat semua dan saya sudah kirim semua ke Polsek sudah. Jadi artinya semuanya sudah lengkap. Kronologis yang dia sampai mencuri motor, bahasa ininya dia bukan mencuri tapi dia bahasa penipuan, tapi di semuanya motor dirubah, artinya sampai plat motor, sampai mesin-mesin itu diganti semua. Itu korbannya siapa itu? Korbannya masih saudara saya juga. Oh, Termasuk sudah adik laporan sepupu. Kita nggak laporkan ke Polsek karena saya damaikan. Sebagai kadus masih saya damaikan karena saya merasa dia warga saya masih eman terus terang, saya masih sayang sebetulnya. Tapi terus dia masih ini dengan masyarakat. Adik saya kebetulan masih tangganya, ayam dikurungi sama dia, terus mau diambil, bahkan mau diambil itu, kalau kamu bisa ngambil ini, kalau kamu nggak masuk sel, cium pantat saya, sampai seperti itunya. Makanya dengan kejadian-kejadian ini terus kemarin dia beberapa hari, mungkin 1 bulan lebih, dia parkirkan mobil di tengah jalan itu sampai ada yang jatuh, anaknya Pak Sugi itu. Sampai dia marah betul dengan jatuhnya itu. Itu kemarahan warga itu sangat banyak sekali. Artinya terus rentetan, belum sebetulnya kalau masalah marah itu belum sampai hal itu mau terjadi. Kejadian yang agak fatal dengan menuduh warga yang meronda ini bermain judi. Saya awalnya lewat kurang
Tarik keluar. Gulingin. Jangan dilakukan. Ayo, nggak selesai ini, nggak selesai. Masyarakat. Nggak selesai lagi kok. Kesuwan, tarik kesuwan. Ini kesuwan ini kok jadi masalah malah. Selesai kalau kayak gitu terus. Jangan tepat-tepat. Bisa sabar nggak? Bisa? Bisa. Tuh, beresin. Ditunggu keluarnya. Tarik baik. Jadi konsekuensinya gimana Pak Lurah? Beliau kan ngomong nih, ya Pak Babinnya, bukan kita istilahnya ini beliau. Di sini orang belum akan menerima dengan kehadiran beliau ini. Dia berpikir, Kamu masyarakat. tinggal dia berpikir, bukan kita mengiyakan dia harus lusin, bukan. Dia berpikir lah tinggal di sini kalau kita nggak nyaman, mau apa tinggal tempat orang. Gitu. Baca gitu. Dan stres kok